Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan membahas sesuatu yang agak santai dulu ya. Setelah beberapa hari ini intensitas pembahasan kita itu agak lumayan sebetulnya, apalagi untuk yang mendengarkan pertama kali channel saya ini, itu insya Allah akan banyak pertanyaan nih, bahas apa begitu. Kemudian bakal ngelihat, oh nggak nyambung, perkataannya berbelit-belit dan lain sebagainya. Ya karena kalau berbelit-belit itu kemungkinannya dua ya. Ima memang yang mengutarakannya itu tidak bisa mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan, atau kemungkinan kedua yang mendengarnya itu tidak mampu mengurai apa yang disampaikan. Itu kemungkinannya dua. Di dalam kitab-kitab seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas sesuatu yang ringan lah, kalau tidak mau disebut dangkal ya, karena di saat isu IMAD itu bergulir, kemudian ada kontroversi di situ, kemudian dibahas di situ, itu tidak memerlukan analisa mendalam sebetulnya. Cuman ya ini kewajiban saja. Jadi saking terpisahnya, teralienasinya masyarakat kita dengan pola pikir, subhat-subhat yang dikeluarkan oleh si IMAD itu kok bisa bergaung dengan kencang. Nah ini sangat mengkhawatirkan ya. Jadi saya itu kalau sudah membahas hal-hal yang lumayan berat, itu otak itu serasa diasah ya, agak tajam. Sampai-sampai kadang-kadang itu mau tidur juga susah ya, karena banyak berpikir. Tapi kalau membahas masalah ibad itu enak makan ya, enak tidur. Kenapa? Karena permasalahannya dangkal sekali, ringan sekali. Malah yang ditakutkan kalau kebanyakan membahas ibad itu kitanya ke bawah tolol itu. Itu yang ditakutkan. Nah, apa yang ada sekarang ini? Yang ada sekarang ini adalah penolakan dari NU ya, PBNU secara langsung akan pelantikan kepengurusan Nahdlatul Ulama di Wonogiri. Nah ini sesuatu yang sangat menggembirakan ya, karena Nahdlatul Ulama itu, kalau saya dulu ya waktu masih di Muhammadiyah, itu suka mengibaratkan NU itu seperti bis. Jadi ini tamsil yang dipakai oleh warga Muhammadiyah ya. Ya setidaknya saya dulu lah. Dan saya dapatkan ini dari guru-guru Muhammadiyah saya. Jadi kalau diibaratkan itu kan ada 3 organisasi besar nih ya, Muhammadiyah, Persis, NU begitu. Itu bukan urutan besarnya, Muhammadiyah, Persis, NU tuh. Nah itu suka ditamsil ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu dia seperti mobil sedan katanya, eksklusif. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Itu Muhammadiyah tuh. Persis itu seperti motor trail ya. Motor trail itu sedikit ya, cuman bisa 2 orang begitu, sedikit, lebih eksklusif lagi daripada Muhammadiyah. Tapi itu semua medan bisa ditelusuri. Itu tamsil kepada galaknya Persis. Persis itu ya galak-galak ya, dalam pengertian dulu itu kan belum ada Wahabi itu. Jadi yang lebih dekat kepada Wahabi itu Persis itu. Yang ketiga ini apa, NU. Kalau NU itu seperti bis katanya, seperti bis ekonomi. Semua orang bisa masuk, makanya banyak ya. Mau yang bagaimanapun bisa masuk. Nah ini salah satu kekuatan dan kelemahan Nahdlatul Ulama sekaligus begitu. Kelemahannya ya semua orang bisa masuk, mau gimana ya, tidak teruji secara kualitas begitu. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya pada akhirnya tidak memiliki kontrol. Dan hal ini ternyata saat ini sudah diselesaikan atau sedang dalam masa penyelesaian begitu ya oleh PBNU. Ya ngapain gede-gede juga kalau misalkan di dalamnya orang-orang itu tidak punya tujuan yang sama, kan akhirnya malah bikin repot begitu. Nah jadi permasalahan ini ada surat dari PBNU kepada NU Wonogiri untuk menganulir hasil pemilihan ketua mereka, yang mana sangat bagus sekali alasan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini sudah mulai konsisten secara organisasi. Kita lihat ya, ini yang mereviewnya itu ya Mukimad.
Kita akan lihat videonya, apa sebetulnya yang disampaikan. Nah, kembali lagi kepada persoalan yang mengiringi adanya diskursus nasab. Belum lama ini saya mendapatkan kiriman surat, di mana surat ini ditujukan kepada NU Wonogiri, Jawa Tengah, yang inti isinya adalah menganulir atau membatalkan ketua terpilih. Saya bacakan singkat saja. Di sini menjawab surat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri nomor sekian-sekian. Item-itemnya adalah: 1. Pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan evaluasi terhadap hasil konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten Wonogiri dan menyimpulkan bahwa ketua terpilih tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf E dan pasal 71 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama serta pasal 4 huruf C Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 3 tahun 2005 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama. Kedua, surat putusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang pengesahan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri masa khidmat 2005-2030 tidak dapat diterbitkan karena ketua terpilih terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas. Nah, sebentar ya. Ini ada suratnya nih. Kalau kita baca ya, pada poin-poinnya ini tentang pengesahan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri 30 tidak dapat. Ini nih, pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan evaluasi terhadap hasil konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten Wonogiri dan menyimpulkan bahwa ketua terpilih tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf E dan pasal 71 anggaran rumah tangga. Nah, ini sudah saya lihat. Jadi bagian yang terakhir saya tidak paham ini maksud apa karena tidak ada ya. Jadi pasal 4 huruf C Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 3 tahun 2025 ini baru, PDF-nya belum ada. Yang tahun 2025 itu. Yang tahun 2022 ada, itu tidak ada huruf C-nya, sampai huruf B saja. Jadi huruf C-nya mungkin yang baru ini. 2025 Februari kalau tidak salah dilaksanakannya itu untuk peraturan-peraturan ini. Nah, cuman kalau yang dalam ADART ada tuh yang pasal 51 itu. Apa bunyinya? Nah, ini bunyinya nih. Bunyinya itu sebentar. Rangkap bab 16 ya, rangkap jabatan pasal 51. Jabatan pengurus harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan, jadi nggak boleh merangkap. Nah, yang bersangkutan ini yang diajukan untuk menjadi ketua NU Wonogiri ini tanfiziyah apa ya, saya nggak tahu apa detailnya. Nanti mungkin ada di videonya itu. Jabatan pengurus harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan A. Jabatan pengurus harian pada semua tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak boleh merangkap jabatan di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, jabatan yang B, jabatan pengurus harian lembaga dan badan otonom, tidak boleh juga dengan badan otonomnya. Jabatan pengurus harian partai politik, jadi tidak bisa menjadi jabatan harian pada partai politik, nggak bisa aktif di NU secara struktural kemudian menjadi pengurus partai politik juga begitu ya. Yang kemudian jabatan pengurus harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik dan atau, nah ini baru nih yang yang maksud itu, jabatan pengurus harian perkumpulan kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. Ini maksud. Jadi yang bersangkutan ini nanti disebutin namanya siapa tuh, yang diajukan menjadi ketua Nahdlatul Ulama atau ya salah satu pimpinan di situ, itu atas rapat juga sebetulnya. Tapi tatkala sudah dipilih tidak diterima. Kenapa? Ya karena ini yang bersangkutan ini menjabat pengurus harian perkumpulan kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. Siapa itu? PWILS. Yang mana saya katakan sekali lagi, PWILS itu bertentangan secara praktek meskipun mereka itu memiliki talbis ya, talbis iblis di dalam ADART-nya, memakai perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tipuan begitu, tipuan saja. Dan NU sudah mengendus itu
dan sudah membuat surat kemarin. Jadi surat kemarin itu sebagai landasan untuk membersihkan orang-orang yang aktif di dalam PWILS masuk ke dalam Nahdlatul Ulama, dan ini gestur yang sangat bagus sekali ya. Meskipun ya agak telat. Tapi kan better late than never ya, lebih bagus telat daripada tidak. Nah, yang satunya lagi yang mengenai apa ini? Mengenai pasal 51 dan pasal 71-nya ya. Pasal 71-nya itu nanti dilihat sendiri lah ya. Itu karena yang bersangkutan itu tidak memenuhi kewajibannya. Apa? Harus tunduk kepada putusan-putusan Nahdlatul Ulama. Yang bersangkutan ini tidak tunduk. Jadi sebetulnya harusnya ya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Ini organisasi yang mana jelas memiliki aturan-aturan di dalamnya, yang mana yang bersangkutan ini tidak memenuhi aturan itu. Sesimpel itu. Nah, orang-orangnya si Imad itu perkara sesimpel itu saja tidak mampu untuk memahami mereka itu. Ini membagongkan ya. Kita akan lanjutkan dulu nih videonya. Diterbitkan karena ketua terpilih terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan mengulang pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-7 Kabupaten Wonogiri dengan agenda pemilihan ketua dan penyusunan formatur sesuai ketentuan pada pasal 39 ayat 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 9 tahun 2005 tentang permusyawaratan. Oke. Intinya di situ ya. Dan ketua terpilih itu adalah Kiai Mubarak. Nah, itu namanya. Nah, orang ini. Kita tahu Kiai Mubarak belakangan ini sejak ada diskursus nasab ya, beliau sangat. Sebentar ya, ya udah jelas dari tampilannya itu. Ya apa ya, penampilan itu kan dia memiliki satu indikasi. Dia adalah bagian dari identitas dirinya begitu ya. Kayak saya itu nggak pakai peci misalkan, itu bagian dari identitas diri saya. Memang saya sudah lama nggak pakai peci begitu. Itu sudah bagian. Ya kalau misalkan masuk ke acara-acara resmi itu saya pakai peci. Itu sebagai gestur penghormatan. Saya tidak membahas hukumnya ya. Saya mentasdik hukumnya itu mustahab lah, ya sunnah begitu. Cuman kalau misalkan orang nih udah pakai aneh-aneh ya, seperti pakai belangkon di sini dalam acara tadi, kalau nggak salah banser juga ya. Datang ke acara banser kok pakai belangkon begitu. Datang ke acara resmi Nahdlatul Ulama kok pakai belangkon. Ini repot. Bukan nggak boleh, cuman dia itu menunjukkan ada identitas yang mau dia tunjukkan kepada orang lain, yang mana identitas itu sedikit banyak akan mempengaruhi orang lain begitu. Nah, itu yang tadi. Jadi masih bertanya-tanya juga dia tuh, kenapa kok tidak diberikan rekomendasi atau misalkan rekomendasinya itu tidak disahkan? Kok masih nanya? Ini perkara sesimpel itu sebetulnya. Bakal mengkritisi. Beliau juga menjadi pengurus di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS. Inilah saudara-saudara sekalian yang membuat saya, mungkin juga Anda miris melihatnya. Sebentar ya, nggak miris ya. Apa miris ya, udah jelas kok PWILS itu sudah dicap sebagai organisasi yang diciptakan secara khusus untuk melakukan perpecahan. Orang ini masih aktif di PWILS, kemudian mau jadi ketua NU begitu di Wonogiri. Nggak bisa lah, udah jelas itu masalah. Kok masih ditanyakan juga? Apa harus seperti ini? Harus. Apakah karena Kiai Mubarak? Apakah karena Dr. Soleh Bechari? Apakah karena Kiai Imad? Ini adalah tokoh-tokoh yang konsen dalam persoalan nasab. Betul, karena itu sehingga diperlakukan seperti itu. Nah, nggak usah nanya lagi. Itu sudah keputusan organisasi yang konsisten. Itu orang-orang si Imad itu tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu secara utuh, secara konsisten, secara lazim, kita katakan begitu ya. Konsekuensi yang keluarnya itu dia gak bisa baca. Perkara sesederhana ini kok masih bertanya begitu? Udah terima aja. Kalau mau di NU tinggalkan PWI. Kalau mau di PWI say goodbye to NU begitu. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehingga sebagian dari kaum Nahdien sendiri telah memvonis ketum bahkan rois'amnya begini dan begitu. Nah sebentar ya, yang namanya ekor itu ngikut sama kepala, bukan ekor itu malah memvonis ketum begini dan begitu. Beda level coy.
Ini kan miris. Persoalannya itu adalah pelurusan sejarah. Persoalannya itu adalah pelurusan nasab. Bukan, persoalannya itu mengadu domba. Kalau mau pelurusan sejarah, pelurusan nasab, selesaikan hanya dalam wilayah ilmiah, di dalam kadar tertentu, di dalam forum tertentu, dengan keterbatasan. Enggak naik-naik ke panggung, labrak-labrak begitu. Seperti itu, coy. Kenapa akhirnya di antara kita yang bertengkar, bahkan antara struktur di kepengurusan Nahdlatul Ulama miris sekali. Ya nggak miris, memang harusnya keluar. Itu hama namanya kayak gitu. Udah ada keputusan dari organisasi, masih tetap diam di situ. Itu mah hama yang kayak gitu mah ya. Makanya Nahdlatul Ulama ini, NU ini memang sudah selayaknya belajar keorganisasian itu dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu udah nggak pemerintah aja dicuekin gitu sama Muhammadiyah itu. Bukan berarti bagus ya, cuman untuk ketahanan organisasi memang bagus orang-orang Muhammadiyah itu. Jadi kalau kita mau belajar berorganisasi, Muhammadiyah itu gurunya. Kalau mau belajar tauhid, belajar fikih, NU itu gurunya. Muhammadiyah harus belajar tentang keilmuan itu ke Nahdlatul Ulama begitu. Jadi coba lihat ya, Muhammadiyah itu sudah punya keputusan. Keputusan apa? Keputusan bahwa satu Syawal itu atau satu Ramadan itu dia ditentukan dengan hisab misalkan. Udah, terus aja di situ tuh, hisab aja terus. Pemerintah mau ngadain ru'yah, nggak datang begitu, nggak hadir, bodoh amat. Itu makan urusan kamu. Saya punya urusan sendiri. Maju terus begitu. Tuh organisasi begitu. Nggak mikir populis atau tidak, ya enggak, karena kita itu hanya membutuhkan orang-orang yang memang mau berkumpul di dalam satu tujuan. Kalau tidak berkumpul di dalam satu tujuan, ngapain kita kumpul begitu? Nah, sedari awal NU itu sama PWILS ini sudah beda. PWILS banyak yang orang-orang NU. Ya, banyak itu. Makanya karena ini memang gerakan yang sengaja untuk memecah belah antara NU dengan NU sendiri. NU yang mana? NU yang habaib sama NU yang bukan. Di situ nggak semua NU, nggak semua habaib itu NU. Ada habib yang Syiah itu ada. Ya, entah habaib yang di Muhammadiyah mungkin ada juga ya. Kalau yang di PKS kan ada tuh. Yang di PKS ada habib. Itu pernah jadi ketua umumnya kemarin. Dan lain sebagainya lah. Ini sudah waktunya bersih-bersih, dan dengan bersih-bersih seperti ini organisasi itu akan semakin kuat. Karena orang-orang ini dalamnya itu ada militan. Gak usah takut berapa persen sih warga NU yang bisa dibawa sama PWI itu. Kemudian PWILS ini apa yang mau menjadikan mereka bersatu di dalam ideologi itu apa? Gak ada. Ya, mereka itu ilmunya gak ada kok. Saya pinta aja mengenai keaswajaan mereka gak mau ngeluarin. Sebelum lebih lanjut, saya akan putarkan dari apa yang disampaikan oleh PB UNU tadi. Kemudian Ketua Panitia Konferensi Cabang NU Kabupaten Wonogiri, yakni Kiai Haji Najmul Fatah, menyampaikan statementnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Wonogiri bahwa pelaksanaan konfercap berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konfercap ulang. Padahal pada saat konfercap yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Khatib Suriah PBNU yang memimpin langsung. Dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang. Ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus mendatangkan MBC, mengadakan surat undangan, membuat LPJ kembali. Maka dari itu teman-teman, sebentar khususnya ya. Sebentar. Baru diputus dari makar aja udah sakit hati ya. Ini orang-orang PWILS ini memutus orang dari nasabnya itu keji kan ya. Nah ini masalah ya. Jadi upaya untuk memasukkan ideologi pemecah belah atau ideologi divide et impera itu sudah dilakukan secara sistematis masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Ini gimana dari mulai
panitia yang mengadakan konferensi cabang lah katakan begitu ya. Ya sebagaimana dikatakan tadi, itu sudah bermakar untuk menaikkan pemimpin yang dari PWI yang membatalkan nasab begitu. Untung kan cermat nih dari pihak NU-nya. Kalau nggak cermat dari pihak NU-nya, lolos-lolos aja begitu. Ini nanti akan sumber daya Nahdlatul Ulama akan dipakai untuk infiltrasi ya ideologi Imadiyun. Ini kan bermasalah. Jadi sudah segini berbahayanya tuh gerakan si Imad di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ini kalau dibiarkan ya, misalkan nanti kan bakal ada pergantian ketuanya tuh, pengurus besar Nahdlatul Ulamanya. Itu si Imad bisa masuk itu ya. Jadi nanti NU akan berubah jadi PWI. Secara ideologi juga nggak bakalan apa namanya, tidak akan sampai menyebarkan ilmu ya, ada cuman membatalkan nasab ya. Itu jangan dibiarkan sebetulnya, mumpung masih kecil. Kalau udah gede repot begitu, mumpung masih kecil ya. Kalau buat apa, kalau kata orang-orang itu kan ini nggak ada bandingannya nih NU sama PWI. Iya nggak ada bandingannya itu sekarang. Kalau terus dipiara, terus dibiarkan itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ini kan yang sepuh-sepuh bakal turun tuh. Turun karena sistem atau turun karena umur. Nanti yang muda-muda ini akan naik. Kalau sedari awal yang muda-muda ini naik membawa ideologi memecah belah, udah habis tuh. Itu awal dari rusaknya Nahdlatul Ulama nanti. Nah kalau misalkan seperti ini ya bagus lah, alhamdulillah ada apa namanya, bisa bernafas lebih panjang begitu ya. Panitia Konvercap kami tidak habis pikir. Monggo kalau nanti ada Konvercap, siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan silahkan, mengadakan sendiri, mengajak kepada MWCB yang mau, dan kami terserah. Yang penting kami menyampaikan bahwa pada saat Konvercap itu, padahal pada saat Konvercap kita ada calon 3 yang memenuhi syarat adalah 1, sehingga ditetapkan secara aklamasi, yakni beliau Bapak Haji Mubarok. Nah itu kan berarti gak ada pemilihan juga kan. Ini nih permasalahannya tuh. Yalah politik ular sawah ya. Dan ternyata tidak tahu kenapa kok ada surat yang muncul hari kemarin. Monggo teman-teman. Tidak tahu kenapa, nggak usah nanya nggak tahu kenapa, udah jelas. Itu di situ ada tuh tulisannya. Nggak usah pakai nanya nggak tahu kenapa. Gimana sih? Gimana sih intelektualitas mereka itu? Herman saya nih. Tapi saya tidak akan berpolemik dan mempunyai usul-usul, tapi saya serahkan semuanya. Terima kasih Kiai, semoga nanti ketika saya ke Wonogiri bisa sowan ke panjenengan ya, termasuk kepada Kiai Tri Mubarak. Sebentar ya, sudahlah kita selesaikan di situ saja ya. Nanti kesananya kalau mau bisa dilihat sendiri di dalam videonya. Jadi ala kulli hal yang mau disampaikan itu ya alhamdulillah. Beberapa hari ini banyak kabar gembira ya sama kita itu, alhamdulillah ya. Yang namanya batil itu akan terungkap cepat atau lambat ya. Ya selambat-lambatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan yaumil qiyamah itu bukan lambat, bukan lama, sebentar saja ya. Itu lebih dekat daripada jarak kita ke esok hari. Lebih dekat daripada jarak satu jengkal itu, kematian itu. Ya kalau sudah wafat, sudah mati ya masuknya yaumil akhirah. Itu sudah barzakh ya. Ya ala kulli hal, jadi ini kabar gembira dan mudah-mudahan kita itu tidak terlalu banyak mengeluarkan energi pada perkara-perkara yang dangkal seperti ini. Ini kan isu rendahan ya. Makanya kalau kata NU itu, masa NU harus ngurusin si Imad itu? Ya emang bener juga, tapi kalau misalkan dibiarkan, ini pergerakannya ini bermasalah ya. Dan ada kewajiban untuk setidaknya lah menyeimbangkan narasi, meskipun kekuatan kita secara media sosial itu jauh tuh sama kekuatannya si Mukimad itu ya, jauh. Kalau kita lihat itu dari mulai jumlah channel, dari mulai kuantitasnya itu sudah jauh. Cuman kalau secara kualitas sih ya masih bagusan kita lah ya. Masih bagusan kita, itu masih make sense, masih pakai ilmu kita itu. Kalau mereka ya udah nggak jelas. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.